Smart Viewers, Health on Top pada episode kali ini akan membahas gangguan spektrum autistik atau autisme mulai dari penyebab dan bagaimana penanganannya. Gangguan spektrum autistik yang lebih sering disebut autisme merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Partner Sehat Health on Top pada episode kali ini, Dr. Patricia Mariska Krisnawati Senjaya yang akan membantu kita lebih mengenal gangguan spektrum autistik atau autisme. Halo Dr. Mariska, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya dokter. Sekarang lagi sibuk apa nih dok? Saya belakangan ini sibuk biasa praktek nih anak-anak dengan gangguan spektrum autistik dan special needs lainnya. Gitu. Oke, sesuai banget nih sama tema yang akan kita bahas hari ini, mengenal lebih dini tentang spektrum autistik atau autisme. Nah, kalau misalnya aku juga pernah atau sebelum melakukan wawancara aku sempat buka Instagramnya dokter, bahwa dokter ini sangat aktif memberi pengetahuan tentang gangguan spektrum autistik atau autisme. Nah, apa yang membuat dokter itu memilih untuk tertarik mendalami gangguan spektrum autistik atau autisme, dok? Oke, jadi ya memang belakangan ini saya bersama dengan tim kami dari komunitas protokol dokter Senjaya. Kami itu adalah komunitas yang bergerak di bidang terapi biomedis untuk anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Jadi yang membuat saya aktif terlibat di dalam komunitas ini adalah karena pengalaman pribadi kami. Baik saya dan orang tua saya, dua-duanya kami adalah penyandang Asperger, yaitu salah satu dari gangguan spektrum autistik ini. Dan kami merasakan dan mengalami betapa sulitnya menjadi individu dengan autistik ya, dari kecil sampai dewasa, apalagi dulu waktu orang tua saya kecil, waktu saya mungkin masih kecil, itu banyak sekali banyak sekali seperti kesalahpahaman gitu ya di dalam penata laksanaan tentang autisme ini. Mungkin dulu juga waktu kami masih kecil dulu itu belum banyak sarana-sarana yang tersedia untuk menerapi anak-anak dengan gangguan spektrum autistik. Jadi seringkali kami struggle gitu ya, merasa struggle, bergumul apa yang harus dilakukan nih, dan banyak orang tua juga saat ini juga bingung apa yang harus dilakukan ketika tahu anaknya itu menderita autistik gitu. Oke, berarti berdasarkan dari pengalaman pribadi ya, bahwa bisa dibilang dokter dan kedua orang tuanya juga penyintas ya, bisa dibilang ya berarti ya, yaitu benar penyintas atau gimana? Kalau dibilang di dalam autisme itu adalah kondisi yang berlangsung seumur hidup ya. Jadi biasanya nggak disebut sebagai penyintas, tapi dibilang individu dengan autistik gitu. Dan bukan kedua orang tua saya, tapi salah satu orang tua saya. Gitu. Oke, salah satu orang. Ya, siap. Nah, untuk dokter sendiri berapa lama dokter untuk menangani autisme? Kami sudah bergerak di bidang autisme dari tahun 2009. Itu dari bapak saya dulu yang mulai, lalu saya sendiri kira-kira mulai terlibat aktif dari tahun 2018, sekitar 3 tahun. Oke, berarti berdirinya berarti dari ayah sudah dari tahun 2009 ya? Oke. Nah, tapi ini sekarang nih kan tadi kita hari ini kan temanya kan mengenal lebih dini gangguan spektrum autistik atau autisme. Nah, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu bedanya autisme dengan Down syndrome itu merupakan hal yang berbeda. Apa perbedaan di antara kedua istimewa tersebut? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi ini autisme dengan Down syndrome itu benar-benar berbeda. Yang pertama, Down syndrome itu adalah kelainan genetis. Jadi memang ada kelainan di dalam struktur kromosomnya. Jadi setiap manusia pasti punya kromosom ya.
Nah, itu ada kromosom kira-kira kita tuh punya 22 kromosom ya, dengan sepasang lagi itu kromosom jenis kelamin yang menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom-kromosom ini nih ada nomor-nomornya dari 1 sampai 22. Nah, kromosom kita itu pada orang-orang dengan Down syndrome itu kromosom 21-nya dia mengalami double. Jadi mereka tuh ada yang namanya kromosomnya jadi 3 pas, harusnya kan 2, tapi mereka jadi 3. Nah, makanya karena kelainan kromosom itulah banyak kelainan-kelainan yang nampak di badannya, seperti mungkin bentuk wajahnya berbeda dari anak-anak biasanya. Terkadang juga mereka dari segi intelijensi atau intelektual juga mungkin agak lebih kurang dibandingkan anak-anak seusianya, dan mungkin organ-organ tubuhnya ada yang nggak sempurna. Sedangkan kalau autisme itu memang ada yang disebabkan oleh genetis, tapi sebagian besar mereka itu terkena dari faktor luar gitu, dari faktor lingkungan. Jadi tidak selalu dari genetisnya. Nah, oleh sebab itu orang dengan autisme nggak bisa dilihat dari luarnya, kayak ada perubahan bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya itu dari luar sama seperti anak-anak pada umumnya, seperti orang-orang pada umumnya. Gitu. Dan biasanya kondisi autisme tidak disertai dengan berbagai penyakit-penyakit yang lebih serius ya. Tapi kalau orang-orang dengan Down syndrome biasanya mereka karena ada gangguan organ yang mendasari, jadi mereka lebih berisiko untuk punya penyakit-penyakit yang lebih serius seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan lain sebagainya. Baik, nah mengenai gangguan spektrum autistik atau autisme, nah pada saat kehamilan, apakah autisme sudah dapat diketahui dan atau sejak kapan autisme sendiri itu sudah mulai terdeteksi, Dok? Pada saat kehamilan biasanya sulit ya untuk tahu apakah anak ini akan menjadi autisme atau enggak gitu ya. Tapi ketika biasanya autisme ini adalah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi biasanya baru terdiagnosis setelah anaknya ini mungkin mencapai usia tertentu, mungkin setelah usia 1 tahun. Umumnya biasanya terdeteksi setelah usia 18 bulan. Gitu. Jadi waktu hamil biasanya sulit untuk dilihat apakah ini anak ini akan cenderung jadi autis atau enggak. Gitu. Oke. Bahkan dari usia 5 bulan aja masih sepertinya belum kelihatan ya. Biasanya rata-rata diagnosisnya usia 18 bulan ke atas. Oke, nah apa faktor-faktor yang mungkin menjadi resiko dari autisme itu sendiri? Ada banyak yang menyebabkan resiko seorang anak bisa terkena autisme. Jadi yang pertama itu adalah faktor genetik. Jadi jika ada salah satu dari orang tua itu mempunyai bakat atau kita bilang gennya ya, gennya itu gen-gen yang resiko untuk menjadi autisme, anak ini punya peluang. Gitu. Sebenarnya bahkan dari salah satu jurnal yang saya pernah temukan beberapa tahun yang lalu, semua orang bisa saja mempunyai gen ini di dalam badannya, tetapi gen ini bisa saja nggak aktif gitu ya. Nah, ketika gen ini bertemu dengan faktor lingkungan, misalnya faktor dari luar, misalnya mungkin polusi udara, racun-racun, mungkin alergi, berbagai bahan-bahan kimia. Nah, gen ini bisa aktif, bisa nyala, dan akhirnya timbullah kelainan autisme ini. Oke, tadi kan juga dokter sempat bilang kalau misalnya itu bisa dari faktor luar. Nah, kalau misalkan penyebab dari autisme itu sendiri itu apa, Dok? Kalau misalnya bisa dibilang tadi dari faktor luar atau lingkungan, bisa dijabarkan kira-kira seperti apa? Contoh-contohnya. Oke, untuk sampai saat ini, para peneliti di seluruh dunia itu masih belum menemukan penyebab pastinya autisme itu disebabkan oleh apa gitu ya. Tetapi sampai para peneliti ini sepakat bahwa autisme itu merupakan akibat interaksi dari berbagai macam faktor gitu ya. Jadi seperti ada mungkin ada faktor infeksi, misalnya mungkin anaknya ini waktu kecil sering sekali sakit gitu ya, mungkin sering
batuk pilek, terus mungkin sering harus dapat minum obat antibiotika. Terus ada juga anak yang waktu kecil pernah kejang gitu ya. Terus mungkin juga ada yang waktu lahir itu dia nggak langsung menangis gitu ya. Jadi oksigennya yang sampai ke otak mungkin kan berkurang ya. Karena kan kita tahu ketika bayi itu dilahirkan dia langsung menangis kan artinya dia punya paru-parunya kuat untuk mengambil sebanyak mungkin oksigen untuk masuk ke dalam tubuhnya kan, termasuk ke otak, organ yang paling vital kan. Dan ada juga faktor seperti paparan logam berat. Misalnya mungkin anak ini tinggal di daerah yang mungkin dekat pertambangan gitu ya, kan di Indonesia banyak sekali tambang ya. Nah, biasanya itu mereka lebih berisiko untuk kena keracunan logam berat gitu ya. Ada juga yang kena dari misalnya racun-racun atau obat-obatan yang mungkin dikonsumsi oleh ibu sewaktu hamil gitu. Dan masih banyak lainnya. Jadi faktor-faktornya banyak sekali, termasuk hingga yang paling banyak belakangan ini adalah dari alergi. Oke, ternyata masih banyak faktornya dan bukan dari genetik ya, itulah tadi garis bawahnya bahwa beda sama Down syndrome. Oke, nah aku masih banyak mau tanya soal spektrum autistik atau autisme, tapi kita break dulu ya dokter ya. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.